Oke, mungkin next slide-nya Kak Faris ya. Oke. Nah, pertanyaan saya nih teman-teman ya, apakah saat ini kita sudah memiliki dana darurat? Ya, mungkin ada yang sudah punya, ada yang belum. Ya, kalau dari narasumber nih, Kak Faris ini udah punya dana darurat atau belum? Ya, mungkin Ya, kita lihat dulu konsepnya ya, bagaimana sih dana darurat itu ya. Jadi oke. seberapa penting dana darurat ini untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kita akan membahas dari dana darurat ini. Nah, kalau yang sudah punya dana darurat, sudah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pengelolaan dana, mungkin sudah tahu apa sih sebenarnya dana darurat itu ya. Tetapi kalau yang belum pernah mengikuti mungkin kelas-kelas finansial atau perencanaan keuangan mungkin belum tahu apa sebenarnya dana darurat itu. Jangan sampai dana darurat dan investasi itu disamakan ya. Sebenarnya itu berbeda ya, berbeda konsepnya nih Bapak Ibu. Jadi kita akan lihat konsep dari dana darurat itu bagaimana, kemudian konsep dari investasi itu bagaimana ya. Nah, kalau yang belum memiliki ya kita lihat dulu nih bagaimana caranya mengelola dan tips-tipsnya nanti. Oke. Next slide-nya. Oke, next ya. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang nanti akan kita hadapi ke depan nih, teman-teman ya, Bapak Ibu. Banyak tantangan yang tantangan-tantangan hidup yang akan kita hadapi yang membuat kita akan terdesaknya ada keadaan di mana kita akan terdesak dalam suatu keadaan seperti itu. Nah, tantangan itu adalah yang pertama tekanan gaya hidup. Ya, tekanan gaya hidup. Nah, tekanan gaya hidup ini biasanya nih banyak masyarakat yang mengutamakan gaya hidup dibandingkan dengan kebutuhannya sehari-hari. Mungkin kalau gajian apa namanya gajian langsung beli barang-barang bermerek ini teman-teman ya. Langsung mungkin ada merek tertentu yang setiap bulan mungkin diincar, pada saat gajian langsung beli merek apa barang-barang yang bermerek. Nah, sementara kebutuhan lainnya dia tidak pikirkan. Nah, itu adalah tantangan kita ke depannya nanti. Jangan sampai yang kita nomor satukan itu adalah gaya hidup. Sementara kebutuhan-kebutuhan lainnya kita tidak pikirkan. Nah, itu adalah tantangan kita yang pertama. Kemudian tantangan kedua adalah kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Nah, itu yang apa namanya yang mungkin banyak banyak masyarakat yang mengikuti apa namanya kelas-kelas yang tentang pengaturan keuangan tapi tidak mendalami seperti itu. Dia cuma tahunya oh investasi ini seperti itu, tapi dia tidak tahu bagaimana pengelolaan dananya seperti itu. Nah, itu adalah tantangan kedua kita. Kemudian tantangan ketiga, nah ini tidak akan pernah dipungkiri nih teman-teman ya, Bapak Ibu, kalau masalah hutang ya. Nah, biasanya banyak apa namanya alasan masyarakat tidak ingin berinvestasi karena memikirkan banyaknya hutang. Mungkin karena dari gaya hidup ini, ya gajinya sudah habis dengan gaya hidup sehari-hari, ya untuk kebutuhan lainnya akhirnya dia berhutang. Nah, itu tantangan ketiga. Nah, idealnya kita memiliki hutang nanti saya akan informasikan yang untuk ideal kita nggak apa-apa sih sebenarnya kita berhutang nih teman-teman, tapi hutang itu yang produktif seperti itu ya. Saya pun juga punya hutang. saya pun juga punya hutang ya. Apa namanya orang yang memiliki harta pun juga pasti akan ada hutangnya seperti itu. Tapi hutang itu jenis hutangnya apa? Hutang produktif atau hutang yang hanya mengambil hutang karena untuk tekanan gaya hidup, biaya biaya untuk gaya hidupnya seperti itu. Nah, ini nanti kita lihat ideal hutang itu berapa persen seperti itu. Nah, itu tantangan ketiga. Tantangan keempat ya baru-baru saja kita menghadapi namanya pandemi COVID-19 ya. Nah, ini yang sangat sampai sekarang efeknya juga ada ya banyak PHK di sana sini, kemudian apa namanya banyak retail-retail yang mengalami kebangkrutan selama adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, selama pandemi COVID-19 ini pasti banyak yang terpuruk gitu.
ya, banyak terpuruk. Nah, itu adalah tantangan yang keempat. Nah, tantangan kelima yang mungkin nanti di tahun 2023 banyak pasti akan kita hadapi, ya. Sebelum masuk 2023 sudah banyak berita-berita dan informasi tentang kondisi ekonomi ke depannya. Banyak yang menginformasikan tahun 2023 kita akan resesi seperti itu, ya. Banyaknya PHK sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya di seluruh dunia seperti itu. Nah, itu akibat dari kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini. Nah, itu adalah tantangan terberat kita nanti di tahun 2023 ini. Kalau kita tidak mengatur keuangan kita sejak dini, ya pasti nanti kita akan kalang kabut dalam menghadapi kondisi ekonomi ke depannya. Ya, kita berdoa semoga tidak terjadi ya teman-teman kondisi-kondisi ini ya. Banyak ramalan-ramalan dari pakar ekonomi di luar sana mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan resesi, banyak perusahaan-perusahaan yang mulai mulai kebingungan untuk untuk mendapatkan pinjaman-pinjaman untuk kelangsungan dari perusahaannya dan sebagainya. Nah, itu tantangan terbesar nanti di tahun 2023 ini ya. Jadi kalau memang teman-teman, Bapak Ibu di sini tidak siap untuk menghadapi ini, ya mungkin kita akan kita akan kebingungan untuk mengatur kehidupan kita khususnya dalam kondisi keuangan kita nanti sehari-hari. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya, tantangan ini ya. Kita berdoa semoga tidak terjadi apa yang kita takutkan ke depannya ya. Apalagi kalau masyarakat yang pekerjaannya tidak menentu atau mungkin karyawan swasta atau mungkin karyawan yang sudah begini-begini nih perasaannya gitu ya. Jangan sampai nanti ke depannya giliran saya nih kayak gitu ya. Nah, itu yang kita takutkan di kedepannya nih teman-teman ya. Jadi mulai saat ini mari kita mengelola apa yang masih kita dapatkan pada saat ini ya, sehingga kedepannya kita ada pegangan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, itu adalah tantangan keuangan. Jadi kalau kita sudah melihat apa yang akan terjadi ke depannya ya, kita merencanakan mulai dari sekarang. Mari kita merencanakan keuangan kita seperti itu. Oke, next slide Kak Faris. Oke. Nah, ini saya lebih memperlihatkan fase kehidupan manusia ya. Dalam gambar ini usia pola pikir, di mana dalam usia 20 rentan 20 sampai 25 mungkin kita masih memikirkan pendidikan kita ya. Di atas 25 kita berpikir untuk mengejar karir kita. 35 sampai 40 ya kita akan fokus untuk kehidupan pernikahan ya. Kemudian di atas 40 tahun kita akan fokus pada kehidupan keluarga kita, dan kemudian mungkin ke depan kita juga akan memikirkan bagaimana untuk melanjutkan studi kita, dan di usia di atas 55 itu pasti kita akan memikirkan juga pensiun kita nanti ke depannya. Nah, dalam fase kehidupan ini pasti nanti namanya kita akan mendapatkan atau menghadapi namanya kebutuhan mendesak. Ya. Nah, kalau kita lihat nih usia pola pikir 20 sampai 25. Dalam masa pendidikan kita, pasti kita akan membutuhkan yang namanya tiba-tiba ada pengeluaran mendadak nih, teman-teman. Ya, Ibu ya. Mungkin di sini ada yang melanjutkan kuliah juga tiba-tiba membutuhkan yang namanya biaya praktek segala macam seperti itu, atau mungkin yang orang tua yang memiliki anak yang sementara melanjutkan pendidikan, tiba-tiba anaknya butuh dana seperti itu. Nah, itu adalah kebutuhan yang sangat mendesak yang harus kita penuhi, kebutuhan yang tidak terencana tiba-tiba ada seperti itu. Nah, pada saat kita berumah tangga, apalagi pada saat kita berumah tangga, ya, pengalaman dari saya seperti itu ya. Kita di sini kami berbicara bukan asal berbicara saja ya teman-teman, tapi sesuai dengan pengalaman.
di mana di usia pernikahan itu pasti kita akan merasakan yang namanya kebutuhan yang sangat mendesak. Apalagi kalau di salah satu di antara kita pasangan kita misalkan suaminya memiliki pekerjaan yang tidak tetap seperti itu, ya. Nah pada saat dalam kondisi pekerjaan yang tidak tetap itu tiba-tiba tidak bekerja lagi, berhenti bekerja. Nah dari mana kita bisa mendapatkan dana setiap bulannya, ya? Nah, pasti kita akan menggunakan dana darurat yang sudah kita simpan seperti itu. Nah, itu pasti di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan mendapatkan atau menghadapi namanya kebutuhan mendesak. Ya, ini sesuai dengan pengalaman pribadi nih teman-teman ya, di mana saya juga di masa pandemi itu karena memiliki pasangan yang pekerjaannya tidak tetap, ya. Pada saat pasangan sudah tidak memiliki pekerjaan, berhenti dari pekerjaannya, tapi kita masih bisa menjalani kehidupan dengan tanpa berhutang seperti itu. Banyak yang pada saat pandemi kemarin karena terdesak dengan kebutuhan akhirnya mengambil pinjaman online seperti itu ya. Tapi kita tidak melakukan hal itu karena ada dana kita simpan untuk dana darurat, dana investasi juga ada seperti itu. Jadi ada dana pertolongan, ya, ada dana pertolongan. Kita tidak meminjam dana di tempat lain, kita tidak mencari pinjaman online dan sebagainya, tapi kita mengambil dana darurat yang sudah kita simpan, kita sudah sisihkan, bukan disisahkan setiap bulan ya. Kalau disisahkan pasti tidak akan ada sisa nih teman-teman. Kalau kita punya gaji, Bapak Ibu ya, kita punya gaji setiap bulan, kalau kita berpikir nanti ada sisanya, ya kalau orang Makassar bilang nanti ada sisanya baru saya simpan di di dana darurat saya, diposkan di dana darurat atau diinvestasikan seperti itu. Pasti kalau kita berpikir seperti itu pasti tidak akan ada sisa. Tapi kita menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk diposkan ke dana darurat atau investasi. Ya, bukan disisahkan ya. Kalau disisahkan pasti tidak akan kebutuhan itu tidak akan ada habisnya nih teman-teman, Bapak Ibu ya. Kebutuhan itu tidak akan ada habisnya. Kalau kita sisahkan, ya kita pasti akan mementingkan kebutuhan dulu ya. Baru nanti berpikir kalau masih ada sisanya, tapi kalau sudah tidak ada sisanya, jadi tidak ada yang disimpan seperti itu. Ya, tapi kita harus menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk dana darurat atau investasi. Dana darurat berbeda dengan investasi ya. Nanti kita lihat konsepnya bagaimana. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari kita pasti akan menghadapi namanya kebutuhan mendesak. Jangan sampai adanya kebutuhan mendesak ini kita kita mengambil jalan pintas dengan berhutang ke mungkin ke mana ya, ke yang diawasi atau terdaftar atau yang mungkin berhutang sama teman ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau berhutang sama pinjaman online yang tidak terdaftar itu yang memakan korban banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah fase kehidupan kita ya, di mana fase kehidupan kita pasti akan menghadapi namanya kebutuhan mendesak. Nah, oleh karena itu, karena adanya kebutuhan mendesak, maka kita harus menyiapkan yang namanya dana darurat. Seperti itu ya. Oke, next slide. Oke, nah ada beberapa poin yang akan saya informasikan terkait dana darurat kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama kita akan melihat konsep dari dana darurat dan investasi ya. Dana darurat dan investasi itu adalah hal yang berbeda ya teman-teman. Nah, kalau dana darurat misalkan yang tadi saya sudah informasikan ya, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang menghadapi yang namanya kebutuhan yang mendesak ya. Tentu akan sulit untuk memenuhi segala kebutuhan kita kalau cuma mengandalkan gaji saja. Biasanya ada yang tidak puas dengan gajinya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman ya, Bapak Ibu memiliki pengeluaran yang besar dibandingkan dengan gaji per bulannya. Nah, kalau memang tiba-tiba
pas gajian digunakan untuk mungkin ada hutangnya ya, hutangnya lebih besar mungkin disisakan cuma sedikit saja dari penghasilannya, hutangnya mungkin sekitar misalnya contoh gajinya 6 juta nih. eh, Hutangnya sampai 5 juta. Nah, sisanya cuma 1 juta untuk dia gunakan 1 bulan. Nah, itu salah ya. Itu salah besar nih teman-teman ya. Nah, kalau misalkan 1 juta kita mau hidup 1 bulan, mungkin kalau di daerah Makassar mungkin masih tahu ya kalau di daerah lain 1 juta dalam mungkin kalau single belum ada pasangan, belum ada anak, mungkin kalau masih single 1 juta 1 juta juga susah ya teman-teman ya mau bayar kos misalnya kos-kosan juga bayar kos-kosan juga sudah tidak ada gitu. Nah, dana kita kan sisa 1 juta nih untuk memenuhi kebutuhan kita ke depannya selama 1 bulan. Kalau 5 jutanya sudah kita gunakan untuk membayar utang, sisa 1 juta. Nah, bayar kos lagi, kemudian apa yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari? Pasti nanti jalan satu-satunya adalah meminjam dana lagi kepada teman sendiri atau kepada pinjaman online atau pinjam uang ke bank seperti itu ya. Atau mungkin sekarang yang apa namanya peleter ya. Sekarang yang marak peleter seperti itu mungkin ambil pinjaman dari peleter kayak gitu. Nah, kalau kita begitu terus selama setiap bulan nih 1 tahun kita review diri kita sendiri nih teman-teman Bapak Ibu selama 1 tahun begitu lagi tahun 2023 tidak dihilangkan, wah itu sudah tidak wajar ya, pasti kita tidak akan menikmati hasil kerja keras kita kalau seperti itu hanya untuk membayar utang kemudian gajian untuk bayar utang lagi seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya sudah tidak wajar ya. Meminjam uang, memiliki utang itu tidak masalah, tapi jangan sampai melebihi dari kapasitasnya seperti itu. Ya. Nah, itu dalam hal itu ya, dalam hal ini maka biasanya karena adanya keadaan ini maka akan timbul lagi persoalan-persoalan dalam keluarga kita atau dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin kita tidak bisa mengganti atau tidak bisa membayar utang kita ya sampai kita ditelepon sama bank terkait seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi permasalahan kita ke depannya nanti ya. Jadi dalam kehidupan itu, dalam adanya persoalan itu teman-teman harus menyiapkan tadi ya dana darurat. Nah, itu dana darurat itu kita gunakan untuk keperluan mendesak kita. Kita tidak tahu besok tiba-tiba ada keperluan mendesak. Ya, kita tidak tahu besok. Mungkin sebentar pulang, mungkin sebentar tiba-tiba mungkin yang kos-kosan tiba-tiba ke belakang ke dapurnya mau masak tiba-tiba gasnya habis. Ya, belum gajian misalkan ya. Itu yang menjadi kebutuhan mendesak kita. Nah, itu konsep dari dana darurat. Dana darurat itu kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan mendesak kita. Ya. Oke, mungkin next slide materinya. Oke, nah, dana darurat versus investasi. Nah, itu tadi ya saya bilang kalau dana darurat itu digunakan untuk kebutuhan mendesak. Nah, tadi seperti misalkan ada kebutuhan di rumah nih habis, belum gajian dan sebagainya. Atau mungkin kendaraan kita rusak, ya. Kalau servis motor, tiba-tiba motornya rusak, atau mungkin servis mobil ya. Kalau mobil itu biayanya agak besar, ya. Tidak ada yang di bawah kayak, kalau tidak salah tidak ada di bawah 1 juta. Biasanya di atas 1 jutaan, tergores sedikit aja 500.000 nih, Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ada yang rusak-rusak yang lain pasti 2 juta, 3 juta. Nah, itu adalah kebutuhan yang mendesak. Nah, maka kita harus menyiapkan dana darurat. Ya, itu kita tidak pungkiri tiba-tiba dalam perjalanan ban motor kita pecah atau mungkin harus ganti ini seperti itu ya. Jadi harus kita gunakan dana darurat. Sementara investasi itu kita poskan dana kita di investasi untuk ada jangka waktunya. Ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman Bapak Ibu memiliki dana, di situ kita
harus memutuskan apakah dana ini kita simpan untuk investasi atau simpan untuk dana darurat. Nah, kalau misalkan yang sebelumnya belum mengerti konsep dari dana darurat dan investasi. Nah, yang seharusnya disimpan untuk dana darurat masuk ke investasinya, ke dana investasi. Nah, misalnya contoh nih, saya punya dana 3 juta. 3 juta itu saya ceritanya saya mau ini sekarang tanggal 25 ya. Misalnya saya ada uang 25 juta. Bulan depan tanggal 1 saya harus membayar cicilan rumah misalkan. Nah, 2 juta itu kan sebenarnya tujuannya untuk saya pegang untuk membayar cicilan rumah di tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, ternyata dana ini saya alokasikan ke investasi karena saya bilang, oh nanti masih ada 2 minggu nih, tanggal 1 Februari masih ada 2 minggu, jadi uang 2 juta itu saya gunakan, saya beli saham, ya, beli saham. Contoh, misalnya saya investasikan di saham. Saya beli saham BRI misalkan. Tiba-tiba pas tanggal misalnya tanggal 31 hari kerja hari Selasa misalkan. Karena butuhnya tanggal 1, jadi saya mau jual sahamnya di tanggal 31. Ternyata sahamnya itu lagi turun 3 juta. 3 juta jadi value-nya value-nya pada tanggal 31 jadi 2.500.000. Berarti kurang lagi dong dana saya 500.000. Yang awalnya 3 juta saya mau gunakan untuk bayar cicilan rumah, ternyata saya simpan di saham pada saat tanggal 31 harga saham BRI-nya turun sehingga marketnya saya value nilai saham saya jadi 2.500.000, kurang lagi 500. Jadi saya harus mencari lagi dana 500.000 untuk menambah dana tersebut untuk membayar cicilan rumah. Nah, itu salah ya teman-teman. Yang seharusnya saya gunakan untuk kebutuhan dana darurat atau saya gunakan untuk kebutuhan dalam waktu beberapa hari ke depan, saya akhirnya simpan di investasi itu salah. Jadi teman-teman di sini harus memisahkan antara mana dana darurat dan mana investasi. Kalau dana darurat kan sewaktu-waktu kita butuhkan, sementara kalau investasi kan tujuannya untuk jangka panjang. Kalau memang Bapak Ibu teman-teman di sini tujuannya untuk jangka panjang, mungkin untuk mau beli rumah secara cash 2-3 tahun ke depan, ya mungkin investasikan di misalnya contoh beli investasi di saham, obligasi ya dan lainnya. Nah, itu untuk tujuan jangka panjang. Nah, kalau untuk dana darurat itu saya simpan di mana? Ya. Nanti kita akan lihat next slide lagi. Oke, next lagi. Oke, nah ini contoh nih kalau ini dana untuk investasi jangka panjang ya. Jadi kalau ada dana, saya bingung nih mau disimpan diposkan ke dana darurat atau saya investasikan saja. Nah, padahal sebenarnya saya punya tujuan ini di dana ini. Nah, sebelum saya menyimpan dana saya lihat dulu konsepnya. Kalau investasi tujuannya untuk jangka panjang. Nah, tujuan jangka panjang itu misalkan untuk persiapan dana pensiunnya. Nah, mungkin kalau umurnya sekarang baru 30 tahun, mungkin masih ada waktu 20 tahun untuk pensiun ya, masih ada 20 tahun untuk pensiun. Jadi dana tersebut cocok untuk disimpan mungkin investasi di obligasi atau di deposito jangka panjang seperti itu atau saham seperti itu ya. Atau dana pendidikan 2 tahun ke depan atau mungkin 2 tahun ke depan mau menikah, mau naik haji, beli mobil, rumah, berlibur ya. Itu untuk tujuan jangka panjang. Ada jangka waktunya, 1 tahun ke atas, 2 tahun ke atas, atau 3 tahun ke atas. Nah, kenapa next slide? Kenapa kita harus berinvestasi? Ya, karena pertama kita harus belajar disiplin dan mengelola keuangan dengan bijak. Kemudian yang kedua, adanya kebutuhan masa depan yang belum terpenuhi dan tidak kita ketahui. Kemudian adanya keinginan untuk meningkatkan atau melindungi nilai aset kita. Kemudian adanya faktor inflasi ya. Kalau kita lihat inflasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ya, Bapak Ibu. Nah, yang terakhir tujuan kenapa kita harus investasi adalah persiapan masa depan. Itu untuk investasi. Next slide. Oke, nah
Setelah kita melihat kenapa kita harus berinvestasi, nah ini tentukan tujuannya. Pertama, ini kita baru berbicara investasi ya teman-teman. Yang investasi, tujuan investasi kita apa tadi? Untuk dana pensiun, untuk pendidikan misalkan. Nah kalau misalkan pensiunnya masih ada beberapa tahunnya, kita tentukan dulu jangka waktu investasi kita. Jangka waktunya mungkin 20 tahun. Kemudian profil resikonya, kita lihat dulu profil resiko kita, apakah kita mampu untuk menerima resiko tinggi atau tidak berani mengambil resiko. Ya, kita tentukan profil resiko kita dulu. Kemudian alokasikan aset, ya, investasi jangka panjang, mungkin beli tanah, sebagian untuk beli obligasi, seperti itu ya. Kemudian setelah teman-teman berinvestasi, investasinya itu bisa direview secara berkala supaya investasi kita ini bisa bertumbuh dengan baik. Kalau kita diamkan saja, misalnya nih contoh saham nih teman-teman ya, teman-teman beli saham yang tujuannya untuk jangka panjang tapi tidak dilihat saham yang dibeli itu saham bagus, sahamnya laporan keuangan atau perusahaannya bagus atau tidak, seperti itu. Dibeli tapi ternyata 2 tahun kemudian malah anjlok karena laporan keuangannya rugi. Nah teman-teman bisa review dulu, baru kita ganti ke investasi lainnya, seperti itu ya. Nah itu kita tentukan tujuan investasi kita dan kemudian apa namanya, jangan lupa di review ya untuk investasinya. Oke, next slide. Oke, nah ini saya kasih contoh hanya memiliki uang 5 juta rupiah misalkan. 5 juta rupiah setiap bulan. Misalnya gajinya, kita kasih contoh gaji yang biasanya kan financial planner kasih contoh yang gaji-gajinya yang agak tinggi-tinggi ya, 10 juta, 15 juta ya. Nah kita, karena kita di sini pesertanya mungkin ada yang dari daerah ya, masing-masing kan daerah ada, mungkin kalau yang karyawan swasta mengikuti UMR ya, berbeda-beda setiap daerah. Nah, misalnya kita kasih contoh nih gaji kita misalnya 5 juta rupiah. Ya. Nah, kita menentukan di 5 juta rupiah ini saya mau tempatkan di dana darurat semua atau semuanya diinvestasi. Nah, ini. Kemudian next slide, dari 5 juta itu kita rencanakan dulu keuangan dana darurat kita nih, cermat dan tepat merencanakan keuangan dana daruratnya. Nah, kita sudah tahu konsepnya dana darurat, kita sudah tahu konsepnya investasi. Next slide. Kita kedua, tadi konsepnya sudah kita tahu, kita masuk ke poin kedua, yaitu menghitung kebutuhan dana darurat. Nah, saya punya dana 5 juta, saya mau menentukan ini saya investasi semua atau saya simpan di dana darurat semua. Nah, ini pertama teman-teman perhatikan dulu ya pemasukan pengeluaran tiap bulan. Misalkan pemasukan saya 5 juta, misalkan 5 juta satu bulan ya. Nah, sebelum saya masuk membagi pos-pos, memposkan dana saya, itu pertama yang harus kita hindari dulu ya teman-teman, merasa berat dalam melakukan perencanaan keuangan. Biasanya ada, gajiku cuma segini, gajiku enggak mungkin saya bisa mempos-poskan atau membagi-bagi keuangan saya seperti itu. Jangan langsung mengambil kesimpulan tidak bisa ya teman-teman, atau merasa berat, jangan. Karena kalau kita merasa berat juga pasti tidak akan, misalnya contoh saya tunda besok, nanti bulan depan lagi deh, ini bulan depan akhirnya habis tahun 2023 belum disimpan dananya. Nah, itu yang harus kita hindari, merasa berat untuk menyisihkan sebagian pengeluaran kita. Nah, sedikit tips pembagian perencanaan keuangan di bawah ini ya. Biasanya kan banyak financial planner di luar sana itu memberikan pembagian itu 50, 30, 10 dan 10. 50, 30, 10, 10 ya. Kalau di sini tipsnya teman-teman yang saya kasih 10, 20, 30 dan 40. Nah, 10 itu 10% dari penghasilan 5 juta, dari 5 juta itu teman-teman gunakan untuk kebaikan. 10% untuk kebaikan,
Dalam arti kalau misalnya mungkin yang muslim mungkin ada sedekah mungkin ya, atau mungkin ada sumbangan-sumbangan apa macam seperti itu, mungkin untuk kebaikan-kebaikan gitu, untuk pahala seperti itu ya. Kalau non muslim mungkin perpuluhan seperti itu ya. Nah, itu untuk tujuan kebaikan. Kemudian 20% dari penghasilan itu saya alokasikan untuk dana darurat dan investasi. 20% saya bagi dua lagi. Saya bagi dua lagi, 50% untuk dana darurat, 50% untuk investasi. Nah, kemudian 30% dari penghasilan saya untuk cicilan produktif. Itu tadi yang saya bilang, hutang itu jangan terlalu besar ya, teman-teman, Bapak Ibu ya. Idealnya hutang itu dari penghasilan kita itu paling tinggi 30%. Ya, idealnya itu 30%. Nah, cicilan misalnya mungkin ada cicilan produktif. Cicilan produktif ini yang dimaksudkan adalah misalnya contoh cicilan rumah. Seperti itu ya. Mungkin yang kebutuhan-kebutuhan yang mungkin letak tempat tinggalnya dengan tempat kerjanya mungkin agak jauh, yang harus membutuhkan kendaraan misalnya mobil. Nah, itu cicilan produktif. 30% untuk cicilan produktif. Nah, sisanya 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, kalau misalnya kita hitung dari 5 juta, 10% dari 5 juta itu 500.000 ya. Mungkin kalau itu kan sesuai dengan hati kita nih teman-teman ya, walaupun besar besar sumbangan yang kita berikan ya, kalau tidak sesuai dengan hati kita ya mungkin itu bukan menjadi pahala lagi ya, tapi keterpaksaan seperti itu. Tapi kalau kita dengan walaupun 10% tapi kita dengan hati yang senang memberikan kebaikan, ya pasti itu akan membuat hati kita senang ke depannya seperti itu. 500.000, sisanya untuk 20% juga untuk dana darurat dan investasi. Ini jangan lupa, dana darurat dan investasi. Di sini juga kita tidak dilarang untuk berhutang ya, tapi jangan melebihi dari 30%. Nah, jadi nanti setelah kembali di rumah kehidupan sehari-hari kita perhatikan nih seberapa besar hutang saya dibandingkan dengan penghasilan. Apakah sudah lebih dari 30% atau ya masih di bawah 30%. Ya. Jadi kalau misalkan sudah mencapai 30%, mungkin lebih bagus, lebih baik teman-teman untuk mengambil cicilan lain lagi. Ya, mungkin ditahan dulu ya. Nanti lunas yang satu baru ambil lagi. Seperti itu, biar teman-teman nanti ke depannya Bapak Ibu tidak kesulitan untuk membayar pinjaman seperti itu. Oke, next slide. Oke, ini dana darurat ya. Untuk dana darurat, nah tadi kita bicara investasi, sekarang dana darurat ya. Dana darurat kalau single minimal dana darurat yang harus kita siapkan ya minimal 3 kali dari pengeluaran, 3 sampai 6 kali pengeluaran kita. Misalnya nih teman-teman pengeluarannya setiap bulan mungkin 2 juta ya, 2 juta. Jadi idealnya teman-teman harus memiliki dana darurat 3 kali dari 2 juta. 3 jadi 6 juta ya, 6 juta dana daruratnya. Tuh. Kemudian kalau menikah pasti akan lebih besar lagi pengeluaran yang kita hadapi. Nah, besar juga dana darurat yang harus kita siapkan 9 kali dari pengeluaran kita. Menikah dan memiliki anak itu lebih besar lagi karena kebutuhannya sudah ada 3 orang dari suami, istri, dan anak gitu. Jadi lebih besar lagi 12 kali dari pengeluaran. Nah, dari dana darurat ini di mana penyimpanan, di mana kita simpan ya? Simpan dana darurat ini di mana? Bisa di rekening kita, bisa dalam deposito jangka pendek, kemudian logam mulia, dan yang mungkin di sini mungkin saya akan lebih bahas dari reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang. Kalau reksadana ada beberapa macam, tapi yang kita sarankan untuk dana darurat adalah reksadana pasar uang. Nah, kalau kita simpan di rekening ya teman-teman tidak ada salahnya, kita simpan di rekening tidak masalah. Tapi nanti kalau lewat lagi mungkin di mall ya, lewat di mall ada jiwangku datang, jadi tarik lagi teman-teman ya. Bapak Ibu ya, jadi tarik lagi seperti itu. Deposito mungkin yang deposito untuk jangka pendek yang mungkin paling sedikit itu 1 bulan ya.
kalau nggak salah sih 1 bulan. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba butuh besok, nah waktu apa namanya, sementara. Halo Kak Yenti, sepertinya jaringan deh. Sempat kelola. Kak Eda bisa minta tolong Kak Eda? Ya. Kayaknya Dicek, ditunggu aja dulu, Riz. Kita coba hubungi narasumnya Mas. Kayaknya lagi mengakses dana darurat ini. Ini yang lain ini ikut, ini Mas Jaldi ikut hitung-hitungan nih kayak dana darurat. Nah, Kak Yanti tadi sempat terputus Kak. Oke, tes. Nah, Kak Eda udah, tinggal Kak Yanti. Yes. Sudah? Sudah Kak. Nah, sudah tam. Sudah? Sudah Kak, udah aman Kak. Oke, sudah aman. Mungkin jaringan tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada jeda sedikit, ada iklan. Oke, kita lanjut di materi kita tadi, dana darurat ya, sampai di logam mulia. Oke, logam mulia. Kalau logam mulia itu bisa untuk kita gunakan sebagai dana darurat kita ya. Misalnya teman-teman beli emas. Mungkin di sini banyak penggemar emas-emas ya, bukan emas-emas tapi emas ya. Termasuk saya penggemar emas juga. Nah, biasanya kan emas itu kalau misalkan tiba-tiba kita butuh dana darurat ya bisa dengan bisa dijual atau bisa digadaikan dulu ya. Itu cara cepat digadaikan. Itu bisa digunakan untuk dana darurat. Jadi kalau ada dana lagi bisa kita gunakan dana itu untuk menebus kembali emasnya kayak gitu. Nah, itu logam mulia. Nah, sementara RDPU atau reksadana pasar uang, nah itu kelebihannya ketika teman-teman menyimpan dana di situ, itu kita bisa tarik kapanpun. Misalkan contoh nih teman-teman butuh dana, misalkan besok kita butuh dana mungkin untuk memperbaiki mobil ya. Jadi hari ini kita sudah bisa settle, kita sudah bisa instruksikan penjualannya. Kemudian besoknya dananya sudah bisa kita terima. Itu RDPU. Jadi likuiditasnya terjaga ya. Jadi dananya langsung siap itu. Nah, tapi tidak semua reksadana ini bisa kita gunakan untuk tempat penyimpanan dana darurat kita gitu ya. Jadi tidak semua. Ada jenis-jenis reksadana yang ada beberapa reksadana yang cocok untuk dana darurat, ada yang tidak cocok untuk dana darurat. Seperti itu. Nah, itu kelebihan-kelebihan dari instrumen ini. Jadi teman-teman bisa memilih mau disimpan rekening, deposito, logam mulia atau reksadana pasar uang. Gitu. Jadi tinggal dipilih saja gitu. Saya tidak memaksa di RDPU reksadana pasar uang, tapi teman-teman bisa memilih mungkin sebelumnya mungkin kebanyakan simpannya di rekening ya. Nah, ini kita akan memberikan informasi alternatif lain yang bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan dana darurat. Gitu. Oke, next slide. Oke, mungkin agak percepat sedikit ya. Next slide. Mungkin kita langsung ke alternatif saja di poin ketiga. Kita lanjut ke poin ketiga. Oke, kita lanjut langsung ke poin ketiga, Kak. Teruskan saja. Ya, oke. Di sini alternatif berbagai instrumen penempatan dana darurat ya. Tadi sudah, next lagi, mungkin karena waktunya sudah hampir habis ya. Nah, tadi di sini saya menyinggung terkait dari reksadana. Nah,
teman-teman, kalau memang teman-teman ingin menyimpan dana darurat mungkin dengan kelebihan kekurangan dari beberapa instrumen tadi yang saya simpan di cash, logam mulia, atau obligasi, mungkin pilihannya bisa di reksadana pasar uang. Nah, reksadana pasar uang itu produk investasi, sebenarnya investasi dan bisa juga digunakan untuk tempat dana darurat ya, yang aman, mudah, dan terjangkau. Jadi reksadana ini adalah wadah atau tempat di mana masyarakat bisa menyimpan dananya dan kemudian akan dikelolakan oleh manajer investasi. Nanti akan ada manajer investasi yang akan mengelola. Next slide. Kelebihan dari reksadana ini karena dikelola oleh berpengalaman dan profesional, likuiditasnya tinggi, terverifikasi, diatur dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian pengelolaannya transparansi, biayanya rendah, minimal 100.000 ya, sudah bisa kita simpan untuk dana daruratnya, kemudian bukan merupakan objek pajak. Seperti itu ya. Jadi dengan kelebihan reksadana ini teman-teman bisa mungkin menjadikan alternatif dari menyimpan dana daruratnya. Oke, next slide. Nah, ini jenis-jenis reksadana ya teman-teman. Kalau reksadana yang bagian atas, yang reksadana saham itu mungkin cocoknya di investasi, tapi kalau yang ke bawah, reksadana pasar uang itu cocoknya untuk penyimpanan dana darurat. Kenapa? Karena manajer investasi mengelola dananya pada instrumen pasar uang yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi makanya pada saat kita mau mencairkan hari ini, dananya sudah bisa ready besok. Seperti itu ya. Nah, next. Nah, teman-teman kalau ingin menyimpan dananya bisa dengan melalui sekuritas atau melalui Indo Premier. Di situ kita menyiapkan beberapa produk reksadana yang teman-teman bisa gunakan untuk menyimpan dana teman-teman ya. Jadi nanti kalau mau lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana prosesnya, boleh menghubungi admin IPOT Makassar, saya, Yenti atau Eda juga bisa dihubungi ya. Oke, mungkin next slide. Next lagi. Nah, ini tips memilih reksadana nih teman-teman ya. Sebelum teman-teman mungkin di sini banyak yang waktu ke bank ada yang menawarkan reksadana. Nah, tidak semua reksadana bisa kita gunakan untuk dana darurat ya, penyimpanan dana darurat kita. Jadi tipsnya yang pertama adalah menentukan tujuan investasi kita dan tujuan tujuan kita menyimpan dana dan kemudian profil resikonya. Kemudian lanjut mempelajari prospektus secara detail. Di aplikasinya kami Indo Premier itu ada nih prospektusnya ya. Jadi kalau mau dibaca reksadana apa seperti itu bisa langsung dibaca, bisa langsung dilihat, dan kemudian bunganya nih. Yang paling penting itu kalau misalkan di bank kita simpan dana di bank itu pasti ada biaya administrasinya ya setiap bulan ya. Menyimpan dana di bank pasti ada biaya administrasinya 1 bulan. Tiap bulan. Nah, kalau kita simpan di reksadana yang resikonya rendah, ya mungkin kalau seandainya waktunya agak panjang, mungkin saya akan perlihatkan di reksadana saya ya teman-teman ya. Karena kalau tanpa saya ngomong aja dan tanpa memperlihatkan mungkin teman-teman tidak percaya gitu ya. Nah, tapi nanti kedepannya kalau siapa tahu ada yang mau lebih mendetail untuk mempelajari reksadana ini, bisa nanti kami buka kelasnya gratis di kantor nih. Bisa online juga, offline juga bisa. Jadi kalau di reksadana kita pilih reksadana itu malah dana kita akan berkembang, ya dana kita akan berkembang. Dan kalau ada yang mempertanyakan keamanannya itu jangan takut ya, karena di sini diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan. Itu masing-masing reksadana pasti akan ada izin otoritas jasa keuangannya. Itu. Jadi kita sebelum kita beli reksadana kita mempelajari dulu prospektus secara detail. Nah, kalau misalkan sudah kita ketahui, nah kita lihat dulu manajer investasinya. Nanti kita baca-baca juga manajer investasinya sudah berapa lama dalam dunia reksadana ini, apakah sudah berpuluh-puluh tahun atau mungkin baru tahun lalu launching atau bagaimana, teman-teman bisa lihat langsung di prospektusnya. Kemudian lihat juga jumlah dana kelolaannya ya, karena dari dana kelolaannya itu memperlihatkan kita bahwa reksadana ini banyak diminati oleh masyarakat. Semakin banyak semakin bagus.
ya. Kemudian mengetahui detail biaya yang dibebankan. Nah, kita kan sukanya yang gratis-gratis ya kalau tanpa biaya ya. Jadi kalau teman-teman sebelum beli reksadana ada baiknya kita lihat dulu biaya-biaya yang dibebankan. Nah, kalau teman-teman beli melalui Indo Premier, menyimpan di Indo Premier itu tidak akan dikenakan biaya. Itu kalau pertanyaannya, nah keuntungannya Indo Premier di mana? Nah, itu urusan manajemen ya, itu urusan dari pengelolaan dananya. Tapi kalau untuk nasabah mau beli reksadana itu tidak dikenakan biaya dan tidak ada pajaknya juga. Karena yang dikenakan pajak hanya manajer investasinya saja, ya. Kemudian itu tips memilih reksadana ya, karena waktunya juga sudah hampir habis ya. Teman-teman, untuk kontak kami di Makassar itu teman-teman bisa langsung ke kalau mau berkunjung ke kantor kami untuk belajar lebih dalam, mungkin ada juga yang mau belajar investasi, pengelolaan dana, perencanaan keuangan, silahkan menghubungi kami di nomor yang sudah tertera. Dan mungkin kalau ada yang jalan-jalan ke Makassar, kami ada di Jalan Boulevard, sampingnya dekatnya Mall Panakukan ya teman-teman, kalau mungkin yang dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Dan kami juga tersebar di beberapa daerah yang ada di Indonesia, dari Aceh sampai Jayapura kita juga ada. Jadi teman-teman kalau membutuhkan edukasi silahkan. Kami tidak memaksa buat teman-teman yang langsung harus investasi dan apa segala macam. Teman-teman tahu dulu resikonya, profilnya teman-teman bagaimana, baru kita menentukan yang mana yang cocok untuk kita. Kalau kita tidak cocok dengan saham, mungkin lebih cocok ke reksadana, silahkan ya. Nah, mungkin itu saja dari saya karena waktunya juga terbatas. Mungkin saya kembalikan ke Kak Faris. Siap, terima kasih Kak atas materinya yang luar biasa. Tadi juga kayaknya teman-teman juga ada sibuk hitung nih, ini 3 buku kayak terkait dana darurat. Ini kita buka sesi diskusi ya Bapak Ibu, jika ingin ada yang ditanyakan boleh raise hand, nanti kita bisa berdiskusi langsung dengan Kak. Boleh izin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung. Kalau misalkan malu-malu bisa chat ke saya atau ke Pak. Ini ada Kak Rian nih. Boleh Kak Rian Pranata? Bisa open kamera dan ini Kak Rian, Pak Rian izin. Halo? Nah, oke. Ya, oke, udah siap, Pak. Coba. Ya, izin Mas Faris, makasih atas waktunya. Terima kasih juga pada narasumber. Izin untuk pertanyaan saya aja langsung. Seandainya ini kita sudah bergabung di iPod gitu kan. Ternyata pada suatu saat itu kita tidak lagi menggunakannya. Apakah kita akan dikenakan biaya administrasi atau iuran itu akan tetap berjalan gitu? Mungkin itu aja sih, Mas. Terima kasih. Oke, baik. Oke, mungkin saya langsung jawab ya, Mas Kak Faris ya. Oke, baik. Pertanyaannya sangat menarik ya, terkait kalau misalkan nih sudah membuka rekening, lebih kita informasikan yang membuka rekening efek di Indo Premier. Nah, sewaktu-waktu Bapak Ibu atau teman-teman di sini tidak menggunakan akunnya, itu kita tidak akan ada biaya ya. Kalau di bank dorman selama 6 bulan itu akan ditutup ya Bapak Ibu, kalau misalkan 0 rupiah di dalam, atau mungkin ada saldo dananya, mungkin akan kepotong biaya administrasi setiap bulan ya. Tapi kalau untuk rekening efek itu tidak, kalau kita biarkan saja itu tidak akan dikenakan biaya. Nanti kita akan tutup kalau misalkan ada instruksi penutupan dari nasabah. Seperti itu. Nah, kalau biaya bulanannya itu kita tidak akan kenakan biaya bulanan. Makanya biasanya ada investor yang beli saham ya atau beli reksadana untuk keperluan atau untuk jangka panjang 10 tahun. Dia beli tahun lalu dan dia tutup dan dia tidak gunakan, itu tidak akan berkurang dananya. Dia tidak akan berkurang juga sahamnya, itu akan tetap sama. Nah, kalau misalkan sewaktu-waktu kita mau gunakan ya tinggal store dana. Tapi kalau ada sahamnya di dalam itu akunnya pasti akan aktif. Tapi tidak akan dikenakan biaya administrasi per bulan. Jadi kita mendukung dari
slogan dari Bursa Efek juga untuk nabung saham dan reksadana. Jadi setiap Bapak Ibu yang ingin menabung itu kita tidak kenakan juga biaya bulanannya gitu kalau tidak dipakai. Ya, itu kelebihan dari rekening efek, Pak. Jadi tidak ada biayanya kalau misalkan kita tidak gunakan gitu. Nanti akan ditutup kalau ada instruksi penutupan dari nasabah gitu. Seperti itu, Pak. Semoga menjawab ya, Pak ya. Oke, baik, terima kasih Bapak ya. Tanya yang masih yang ingin resign, Bapak Ibu boleh silahkan jika ada yang personal chat tadi ke saya. Nah, ini Izin bertanya, Mas Faris. siap, Pak Sani, silakan Pak. Bisa open kamera Pak? Atau Bentar. Nah. Ya, oke. baik. Makasih Mas Faris, makasih kakaknya dari iPod. Saya mungkin terkait teknis aplikasi ya Mbak, karena saya memang pengguna iPod. Oke Pak. Nanya aja, ini karena kan kita ada kewajiban untuk lapor SPT tahunan dan LHKPN. Nah, kira-kira kalau di iPod sendiri, saya lihat kan ada fiturnya tuh, selama ini masih ada hitung manual. Untuk iPod sendiri kira-kira per tanggal berapa ya up? Karena tadi saya ngecek masih belum up untuk SPT, karena kan membantu ya. Kira-kira tanggal berapa ya? Karena kan kita ditarget untuk segera lapor SPT. Oke Pak, untuk targetnya karena nasabahnya Indo Premier kan banyak Pak ya, dari Sabah sampai mereka banyak sekali Pak. Jadi karena untuk pemotongan pajaknya itu kita upload satu-satu, jadi targetnya itu akan kelar kemungkinan besar itu akhir bulan ini Pak. Jadi sebelum sebelum berakhir laporan ini kita pasti usahakan sudah terupload semua. Tapi biasanya dari tahun kemarin itu akhir keseluruhan itu beres 31 Januari Pak. Biasanya sudah ada muncul juga pertengahan. Kalau saya tadi cek itu kayaknya masih belum ya Pak ya. Ya, tapi akhir Januari ini kemungkinan besar sudah muncul Pak ya, karena diupload satu-satu juga semuanya, nasabahnya Indo Premier juga banyak Pak. Tapi kita usahakan sebelum masuk bulan Februari sudah terupload Pak. Tuh. Kalau kita butuh Pak, bisa nggak lebih awal ya kita request untuk by email? Boleh sih sebenarnya kita request, tapi nanti akan dikirimkan by email Pak. Tapi konsepnya beda dengan yang di aplikasi, itu nanti bentuknya dalam trade recap. Kalau di aplikasi kan dia sudah dalam bentuk kertas satu lembar yang sudah dirangkum Pak ya, bukti pajaknya itu. Tapi kalau kita requestkan itu bisa, nanti akan dikirimkan ke emailnya Pak, gitu. Baik, makasih Kak. Oke Pak, semoga menjawab Pak. Makasih Mas, teman-teman. Terima kasih Pak Sani atas pertanyaannya, menjawab, dan boleh Bapak Ibu ya masuk agar komunikasinya tertutup langsung oleh Kak Yenti. Boleh, tadi ada Pak Wahyu mau nanya. Boleh ya, Pak? Terima kasih Mas Faris. Mohon maaf belum bisa open kamera. Jaringannya agak susah soalnya, takut terganggu. Ini kebetulan saya juga nasabah iPod juga. Saya paling suka sama menu yang penempatan dana idle. Jadi bisa langsung otomatis jadi reksadana dan bisa ditarik kapan saja. Nah, terkait dana darurat, pertanyaan saya adalah kenapa sih tadi kan disebutkan bahwa dana darurat itu kan kalau single 3 kali, kalau misalnya menikah 6 kali, kalau misalnya punya anak jadi 12 kali gitu. Itu kan perkalian kan dari pengeluaran tuh. Kenapa kok harus bertingkat-tingkat seperti itu gitu? Kenapa nggak sama-sama misalnya 5 kali aja? Karena kan kalau pengeluaran kan otomatis pengeluaran kita single sama pengeluaran kita menikah punya anak kan berbeda gitu loh. Apakah itu masih kurang atau gimana gitu? Terus yang kedua, pertanyaan saya adalah kalau misalnya tadi tuh sudah sampai di 12 kali pengeluaran tuh, itu kan kayaknya kan jumlahnya lumayan ya, lumayan banyak nih. Nah itu gimana bagusnya, apakah ditempatkan dalam satu tempat atau bisa kita pecah-pecah lagi di tempat yang lain gitu misalnya. Itu sih, mohon masukannya. Terima kasih. Oke. Baik Pak. Nah, di sini ada pos-pos ya, untuk penempatan dana darurat ya. Kalau kita lihat dari
Ya, kita lihat dari tingkatan dari pengeluaran masing-masing sebenarnya cuman dari financial planner itu dia dia bukan mewajibkan, menyarankan sih sebenarnya minimal 3 kali kalau single. Kenapa? Karena kan kalau kita masih single kan paling pengeluarannya enggak terlalu banyak ya Pak ya. Jadi indikatornya itu dia turunkan sedikit gitu, 3 sampai 6. Nah, kalau kita menikah plus ada anak ya pasti kebutuhan masing-masing kan berbeda-beda nih Pak ya. Jadi indikatornya dinaikkan lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita kalikan mungkin pengeluarannya mungkin dari Bapak mungkin yang sudah berkeluarga, misalkan contoh 3 juta 1 bulan, 3 jutaan ya. Jadi kita kali 12 kali ya, otomatis kan harus butuh sekitar 30-an ya, 30-an juta. Nah, pos-posnya itu kalau dari saran kami ya, dari penempatan dana itu misalnya mungkin bisa jangan cuma satu tempat saja Pak. Gitu. Kita bisa memilih mungkin mendiversifikasi ke reksadana pendapatan reksadana pasar uang yang lain, misalkan yang lebih mungkin dari penempatan dana ideal itu kan ada beberapa nih yang dari Indo Premier sarankan gitu. Nah, mungkin bisa dipilih dua kalau yang pengeluaran banyak ya, 2 reksadana gitu. Jadi tidak satu tempat saja Pak. Kalau misalkan mungkin yang satu itu mungkin jalannya lambat, ya kita bisa kita punya cadangan yang satunya lagi yang lebih tinggi jalannya gitu. Maksudnya yang bunganya lebih besar seperti itu Pak. Jadi tidak satu penempatan saja. Kalau dari untuk saran reksadananya sih sebenarnya kita tidak menyarankan reksadana yang mana, tapi kalau dari kami sendiri lebih bagus ya kita sudah memfilter nih Pak penempatan yang otomatis itu ya. Jadi itu yang memang liquid dan kalau misalnya bunganya itu juga ya lumayan bagus lah bunganya Pak dibandingkan dengan yang lainnya. Balik lagi high risk high return ya Pak ya. Jadi kalau kita mau mengharapkan imbal hasil yang lebih tinggi ya kita juga cari yang resikonya juga yang agak tinggi seperti itu Pak. Jadi itu yang mungkin penempatannya seperti itu. Nah, kalau yang masalah poin-poin itu lebih besar. Nah, itu mungkin itu adalah indikator-indikator yang sudah disarankan oleh financial planner seperti itu Pak. Ya, kalau semakin banyak anggota keluarga juga kan semakin banyak indikatornya Pak. Maksudnya semakin tinggi indikator yang harus kita perhitungkan seperti itu. Kalau kita pakai 3 kali dari pengeluaran sementara anggota kita ada 5 orang itu kan nggak mencukupi juga untuk kehidupan kita gitu Pak. Saya aja 3 orang dalam keluarga ya. 3 orang, suami saya dan anak itu pengeluarannya itu besar, apalagi anak masih membutuhkan susu susu popok seperti itu Pak. Jadi lebih besar anggota keluarga, jadi lebih semakin berisiko gitu ya Pak ya. Semakin banyak pengeluarannya Pak seperti itu. Jadi ya mungkin ini yang indikatornya dinaikkan sedikit gitu. Kalau dari saya sendiri pengalaman itu Pak, saya ada 3 reksadana, ya 3 reksadana pasar uang, 1 reksadana pendapatan tetap. Tapi pendapatan tetap itu untuk yang jangka panjang. Kalau yang 3 ini untuk dana darurat Pak. Yang 1 dana darurat kehidupan sehari-hari, yang 2 ini dana darurat untuk kedepannya kalau misalnya untuk kebutuhan anak seperti itu Pak. Nanti kalau mungkin setiap kegiatan-kegiatan kita juga memperlihatkan sih Pak pos-posnya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh yang masih mau nanya nih, masih ada yang chat juga nih tapi ini kayaknya masih ada yang mau present dan langsung gimana. Kak Zaldi mungkin tadi. Nah, oke, siap. Halo, thank you Mas Faris. Sama-sama. Ya, malam Kak, siapa tadi Kak? Kayanti. Selamat malam Pak. Iya, Kak Reba Kak. Iya, baik-baik Pak. Iya, saya juga dari Makassar, lihat Panakukang itu Indo MP ya gitu ya. Tapi sekarang lagi di
lagi di Morowali Kak, jadi ya bolehlah kita nanti saya jalan-jalan ke mana, ke IPOT ya. Ya Pak. Premier. Nah, jadi saya banyak belajar nih malam ini. Saya sebenarnya baru kenal saham, reksadana dan sebagainya itu bisa dibilang yang angkatan COVID ya. Jadi pas COVID semua orang WFH gitu, rame-rame kita daftar. Nah kemudian saya orangnya agak konservatif, jadi saya pilihnya saya sebut aja nih kalau untuk scalping saham itu saya pakainya MOS ya, Mandiri Sekuritas gitu. Tapi kalau untuk reksadana saya pakai Bibit gitu. Nah saya ada komplain. Nah ada komplain kedua itu gitu. Apakah IPOT bisa menjawab atau tidak? Nah itu akan menentukan dananya saya akan pindahkan atau enggak gitu. Nah untuk Mandiri Sekuritas itu lagi-lagi pencairan ya, jadi pencairannya itu kita harus melakukan isu transfer itu antara 9.30 sampai 11 gitu, jadi hanya ada 1 jam 2 jam setengah gitu dalam satu hari itu bisa kita transfer kemudian masuk ke rekening kita tuh hari itu juga gitu. Jadi kalau kita nggak issue di sebelum jam 11 pagi di hari itu, maka tunggu besok baru kita bisa cairin dananya. Jadi misalnya kita mau narik nih dana kita di sana, itu nggak instan gitu. Tunggu waktu cut off jam 9.30 kalau nggak salah sampai jam 11. Nah dengan Bibit saya pakai reksadana lebih parah lagi Kak. Jadi namanya juga dana darurat kan. Kita mau butuhnya setiap saat, meskipun teorinya adalah dana darurat itu diambil kalau penghasilan kita hilang gitu sama sekali kan, bukan karena ban motor bocor gitu, bukan kan. Dana darurat itu ya memang pada saat penghasilan kita hilang gitu. Makanya disarankan untuk masuk ke pasar uang ya, pasar uang tadi Kak ya. Ya, yang low risk tapi low income juga gitu, low return. Nah di Bibit itu Kak, dia pencairannya tidak harus di jam kerja aja, tapi dia harus nunggu 4 hari gitu Kak, 4 hari baru cair gitu. Nah sedangkan 4 hari itu 4 hari kerja, jadi kalau misalnya kita cairin hari Kamis, kemungkinan minggu depan hari Selasa atau hari Rabu gitu baru duitnya masuk ke rekening kita. Nah itu sih apa di IPOT ini, Indo Premier ini kasih fasilitas yang sama. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi Kak, ini kan bisa trading saham ya di IPOT ya? Ya betul Pak. Ya, bisa trading ya. Nah biaya beli dan biaya jualnya berapa Kak dari harga saham? Itu aja sih Kak. Oke, baik. Oke, makasih Kak Saldi ya, Pak Saldi untuk pertanyaannya. Saya jawab dulu untuk pertanyaan nomor 1 terkait cut off time reksadana ya. Sebenarnya kan kalau untuk cut off time-nya reksadana itu waktu settle-nya itu sebenarnya sudah ditentukan oleh Bursa Efek sih sebenarnya Pak. Ada waktunya itu waktu prosesnya kalau misalnya kita instruksikan kalau waktu Indonesia Tengah itu sebelum jam 2, entah kita jalankan di jam 9, mau jam 8, tapi intinya dari sebelum jam 2 siang, kalau kita instruksikan akan diproses hari ini dan dananya akan settle besok. Itu untuk reksadana pasar uang, Pak. Tapi kalau reksadana lain-lainnya itu beda lagi settlementnya. Ada yang T+3, ada yang T+4, paling lama itu T+7. Tergantung dari jenis reksadana yang kita beli. Nah, yang paling kalau lewat dari T+7 itu ya baru kita komplain ke, nanti kita bantu komplainkan ke manajer investasinya. Nah, itu untuk peraturan sebenarnya Pak. Nah, kalau di Indo Premier juga begitu. Kalau kita sebelum instruksikan sebelum jam 2 siang waktu Indonesia Tengah, maka akan diproseskan, akan mendapatkan temporary NAV di sorenya dan keesokan harinya dananya sudah bisa cair ya. Nah itu peraturan mutlak dari Bursa Efek nih Pak. Tapi kalau di Indo Premier itu ada fasilitas tambahan, ada fasilitas yang namanya PPO Pak, penempatan dan pembayaran otomatis gitu. Nah kalau Pak Wahyu, Pak Saldi menyimpan dananya di reksadana yang sudah kita pilih, tidak semua reksadana Pak ya. Jadi kita pilih reksadana,
ada beberapa reksadana yang kita pilih, itu nanti akan terbaca di infokas kita. Itu sebagai dana yang bisa ditalangkan atau bisa digunakan. Kalau misalnya nih, hari ini nih tiba-tiba saya butuh uang, gitu. Saya melakukan penarikan dana masih dalam bentuk RDPU, itu sudah bisa Pak kita tarik hari ini. Dan besok akan dijualkan reksadananya secara otomatis dan akan settle untuk menutupi dana yang sudah kita tarik hari ini, gitu. Nah, itu ada fasilitasnya dari Indo Premier, tapi tidak semua reksadana yang memiliki yang bisa kita gunakan di PPO itu. Jadi ada beberapa reksadana saja, Pak. Nah, itu salah satu fasilitas keunggulan dari Indo Premier di penempatan dan pembayaran otomatis Indo Premier, Pak. Jadi itu tadi, kalau mungkin dari tempat lain ya saya jual hari ini, besok memang itu sudah mutlak, sudah ketentuan. Tapi ya saya butuhnya hari ini ya Pak ya, saya butuh hari ini. Jadi saya melakukan penarikan. Jadi ada batas itu paling banyak 98% dari posisi RDPU kita itu bisa kita tarik pada hari itu juga. Nah, besok sebelum jam 2 otomatis akan dijualkan untuk menutupi minus kita, seperti itu Pak. Jadi itu kelebihan dari Indo Premier. Jadi nanti di aplikasi itu ada Pak, ada PPO-nya gitu. Jadi kita tinggal tempatkan saja atau enggak usah diaktifkan penempatan otomatisnya, yang kita aktifkan itu cuma pembayaran otomatisnya. Gitu. Jadi kita penarikan di luar, misalnya kita penarikan ya masih belum dalam bentuk reksadana, ya kita sudah bisa jual hari ini, besok dijualkan untuk menutupi minus kita, seperti itu Pak. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua terkait fee transaksinya Indo Premier khusus yang sahamnya. Kalau reksadana itu kita tidak kenakan biaya Pak, tidak ada biayanya. Kalau untuk kalau saham itu untuk belinya 0,19%, jual 0,29%. Ya, itu fee-nya Pak, mungkin agak mahal ya dibandingkan dengan sekuritas lain gitu, tapi terbayarkan dengan fasilitas dan fiturnya aplikasinya Indo Premier Pak, seperti itu. Mudah-mudahan menjawab Pak ya. Ya. Ada robot tradingnya juga ya rasanya ya. Ada Pak. Iya, fiturnya ada, fitur robot T-nya ada. Tuh. Siap. Oke Kak, thank you. Oke Pak, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Sjaldi atas pertanyaannya. Ini masih ada resen atau Bapak Ibu yang mau resen, atau ada PT juga nih ke saya. Kalau misalnya tidak ada yang resen, ini ada Pak Nurdianto nih, Kak Yenti, beliau mau nanya, misal kita ada dana 20 juta nih, ini kita investasi 20 juta di bulan itu juga atau dicicil per bulannya, misalkan 10 juta per bulan. Mungkin bisa diulang, agak putus-putus tadi. Oh, ya. Boleh Kak Yenti. Jadi kalau misalnya kita ada 20 juta nih Kak Yenti untuk dana, teknik investasinya itu apakah kita all in aja langsung 20 juta atau dicicil bulannya sejuta nih Kak Yenti? Oke. Nah, itu apa namanya? Terkait dari kalau misalnya kita punya dana sekaligus nih, sebenarnya itu kembali dari kita ya, tapi sesuai dengan apa namanya, kita ada pepatah, jangan meletakkan semua telur kita di dalam satu keranjang, karena kalau keranjangnya jatuh semuanya akan pecah, seperti itu. Nah, mungkin kalau market lagi kalau khusus di saham ya, kalau marketnya lagi bagus untuk kita masuk ya, dan sahamnya lagi, misalnya contoh saham BRI ini lagi masuk, lagi turun-turunnya, mungkin kita bisa beli secara keseluruhan. Tapi kalau masih ada mengarah untuk turun ya, kita cicil dulu, cicil sedikit-sedikit, seperti itu. Jangan langsung kita taruh semua sahamnya ke situ, ke dana kita ke saham A, seperti itu ya, karena takutnya nanti malah tambah turun. Apalagi kondisinya saat ini kan kita tidak tahu market itu mau mengarah kemana ya, mau sinyalnya sudah ada sinyal buy tapi malah tambah turun lagi ke bawah gitu. Jadi mungkin dicicil-cicil, ada cicil-cicil sedikit-sedikit seperti itu. Tapi kalau kalau memang marketnya sudah, tapi balik lagi nih, kalau market sekarang pengalamannya tidak terlalu, kita juga lihat market tidak, arahnya juga tidak menentu. Jadi saya pribadi pun tidak langsung ya, saya juga cicil-cicil malah beli. Kalau BRI lagi turun ya saya cicil mungkin sekitar 2-3 lot lagi gitu.
Kemudian besoknya saya lihat lagi kalau masih mengarah ke bawah, saya cicil-cicil lagi seperti itu ya. Jadi tidak sekaligus karena takutnya malah tambah turun. Nah, kalau punya 20 juta, saran sih sebenarnya cuma saran ya Pak ya, mau diikuti atau tidak. Kalau dalam keadaan seperti ini mungkin 10 jutanya bisa diinvestasikan ke saham, 10 jutanya lagi bisa disimpan untuk reksadana khususnya RDPU, reksadana pasar uang. Kenapa? Kalau misalkan kita beli saham nih, oke 10 juta, simpannya di RDPU. Tiba-tiba ada saham yang memang layak untuk kita beli lagi bagus-bagus karena lagi diskon nih ya. Saya sudah tidak memiliki cash. Tapi saya ingat ada RDPU, ada reksadana pasar uang. Jadi RDPU-nya bisa kita jual untuk beli saham. Atau kita langsung belikan saham dari RDPU-nya itu. Nanti RDPU-nya akan dijual secara otomatis untuk menutupi pembelian saham kita. Tapi tidak semua reksadana ada tadi PPO ya Pak, fasilitas PPO. Jadi itu saran saya sih 10-nya untuk saham, 10 jutanya untuk reksadana. Jadi kalau sewaktu-waktu market memungkinkan, market lagi bagus untuk masuk ya, kita punya RDPU itu bisa dijual secara otomatis untuk digunakan untuk beli saham seperti itu. Mungkin itu saran saya Pak, semoga bisa menjawab seperti itu. Terima kasih Kak Yenti. Jawabannya mungkin semoga terjawab ya Kak Nandianto. Nanti kalau misalkan belum masih kita hubungi langsung Kak Yenti kontak yang sudah kita berikan di grup. Nah ini ada juga satu yang pertanyaan nih PC Kak Yenti, ini ada dari Kak Marisa. Nah izin pertanyaan Mas Farid terkait dengan darurat untuk pasangan nikah plus anak adalah sekali. Nah, kalau misalkan kita punya cicilan sejumlah total dana darurat tersebut, mana nih yang lebih baik kita dahulukan? Tetap mempertahankan dana darurat yang sudah terkumpul dengan tetap mencicil hutang per bulan, atau memakai dana darurat tersebut untuk melunasi cicilan nih Kak Yenti? Baru mulai dari awal lagi untuk pengumpulan. Nah kalau punya dana darurat yang memang mungkin dalam 1-2 bulan dana daruratnya tidak terpakai ya, saran saya sih sebenarnya lebih bagus kita melunasi hutang dulu. Ya, kita kembali lagi untuk mengumpulkan untuk menyimpan dana darurat. Karena selain kebutuhan mendesak, ya kebutuhan yang harus kita penuhi itu adalah membayar hutang juga ya. Jangan sampai hutang kita berlarut-larut ada ya. Jadi untuk mengalokasikan yang lain itu terkendala karena adanya hutang ini. Jadi kalau misalnya sudah punya dana darurat, mungkin 1 bulan ini, 2 bulan ini tidak terpakai. Kan tadi ada indikator nih, kalau sudah menikah mungkin 12 kali dari pengeluaran kita ya. Ya 12 kali dari pengeluaran kita, misalnya dana kita sudah terkumpul sekitar 30 juta. Nah, ternyata bulan pertama, kedua itu tidak terpakai ya, mungkin setengahnya itu atau mungkin seluruhnya kita kita gunakan untuk membayar utang lagi, utang dulu, kemudian bulan kedepannya kita mulai lagi dengan kita sudah tidak punya hutang lagi ya, jadi mungkin bisa menambah porsi untuk penyimpanan dana daruratnya seperti itu ya. Jadi bayar utang dulu nih, ya, utamakan bayar utang dulu, baru yang lainnya kita beli seperti itu. Karena sebenarnya kan kalau dalam dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau hutang juga sudah terpenuhi, sudah terbayarkan, kan lebih enak lagi menyimpan dana gitu ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Yenti atas jawabannya. Dan Kak Marisa, belum kita pertanyaan lagi, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, berikan kesempatan sebelum kita tutup. Kalau dilihat dari tidak ada Kak Yenti, mungkin tidak ada nih Kak Yenti. Jadi kalau misalnya masih bertanya, masih penasaran, bisa kunjungi langsung Instagram iPod yang sudah kita share, terus bisa berkunjung juga ke Instagram ke Kak Yenti ataupun Kak Eda sebagai admin. Nanti tanya-tanya. Sebelum kita tutup Kak Yenti, apakah ada closing statement nih untuk semua terkait materi malam ini?
Oke, mungkin sedikit closing statement saya ya. Kalau bukan sekarang ya, jangan tunda-tunda lagi nih teman-teman ya, karena kalau kita tunda untuk menyimpan atau mengelola dana atau memposkan dana kita ke dana darurat dan investasi, kapan lagi ya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak memanfaatkan waktu yang sudah ada, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak Yanti. Nanti kita akan share link website-nya Kak Yanti di grup AT. Nanti Bapak Ibu yang hadir ataupun yang bisa sih yang akan kita share ini. Baik, sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu nih Kak Yanti. Bapak Ibu yang masih join, yang bisa open kamera, boleh kita open kamera untuk foto bersama. Ini Masmu, apakah aman Masmu? Masmu masih oke. Mungkin kita foto aja dulu ya Kak Yanti ya sebelum kita tutup. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Kak Yanti atas waktunya dan kesempatan pada malam hari ini yang sudah join. Terima kasih juga Bapak Ibu atas sharingnya juga. Jika misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar reksadana ataupun hal-hal lain terkait Indo Premier, bisa langsung kontak yang sudah kita berikan barusan di grup AT, dan jangan lupa untuk isi absensinya. Oke, terima kasih Kak Yanti atas waktunya. Terima kasih juga. Oke, terima kasih juga untuk waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari BPJS Kesehatan. Terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kami pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Yanti. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam.